Gue pikir ini cuma mitos. Tapi pas ngalamin sendiri, gue bener-bener gak bisa tidur seminggu. Jadi gini, di sekolah gue ada satu patung yang katanya bisa pindah sendiri. Awalnya gue kira cuma cerita buat nakut-nakutin anak baru, sampai suatu malam, gue lihat sendiri patung itu berubah posisi. Dan itu bukan cuma sekali. Kalian pernah dengar cerita sekolah yang angker? Atau bahkan ngalamin sendiri kejadian aneh di sekolah? Kalau iya, komen di bawah, kita bandingkan kisah horor kita. Jadi, sekolah gue ini ya kelihatannya sih biasa aja. Kayak sekolah pada umumnya, ada guru killer, kantin legendaris, teman-teman absurd, tapi ada satu hal yang bikin beda, sebuah patung tua di halaman belakang. Bentuknya, bayangin aja patung orang aman dulu, muka serius, tangannya megang buku. Gak serem-serem amat, tapi auranya agak gimana gitu. Patung ini tuh udah ada dari sebelum sekolah dibangun. Katanya ini peninggalan aman Belanda. Dan setiap tahun ada aja yang bilang kalau patung ini suka berubah posisi sendiri. Ada yang lihat kepalanya miring dikit, tangannya geser, atau bahkan berpindah tempat. Nah, awalnya gue gak percaya. Sampai suatu hari, temen gue, si Dika, nekat taruhan sama kita buat ngeliatin patung itu dari siang sampai maghrib. Katanya kalau beneran berubah posisi, dia bakal traktir kita semua di kantin selama seminggu. Ya, siapa yang nolak traktiran, kan? Awalnya sih santai. Si Dika duduk depan patung sambil ngemil cireng. Kita yang lain masih ketawa-ketawa. Tapi pas maghrib tiba suasana mulai berubah. Angin kenceng, suara jangkrik makin nyaring, dan tiba-tiba Dika diem. Matanya melotot ke patung. Bro, itu tadi tangan patungnya gak gitu kan? Kita langsung merhatiin dan sumpah, tangan patung yang tadinya ada di dada sekarang turun dikit. Cuma beberapa senti, tapi jelas berubah. Kita yang penasaran akhirnya sepakat buat balik lagi malamnya. Ya, ini mungkin keputusan terbodoh yang pernah kita buat, tapi siapa sih yang gak kepo kalau ngalamin sendiri? Kita bawa senter, HP buat rekam, dan doa semoga gak dikejar setan. Pas nyampe halaman belakang, patungnya masih di tempat yang sama. Tapi tiba-tiba kita dengar suara krek kayak batu yang bergeser. Dan lo tahu apa yang kita lihat? Patung itu sekarang kepalanya nengok ke kita. Tanpa pikir panjang, kita kabur. Lari sekenceng mungkin. Dan besoknya kita cerita ke penjaga sekolah. Si bapak malah ketawa. Oh, itu. Udah biasa, dek, itu bukan hantu, itu kerjaan Pak Saidi. Kita langsung melihat ke Pak Saidi, tukang kebun sekolah. Ia hanya senyum-senyum. Ternyata patung itu emang suka berubah posisi, tapi gara-gara Pak Saidi yang iseng. Tiap minggu dia bersihin patung itu, kadang denger cerita anak-anak, terus iseng geser sedikit biar makin seram. Dan yang lebih mind-blowing lagi, katanya dulu ada patung lain di situ tapi hilang misterius suatu malam. Jadi beneran cuma iseng atau ada yang lain? Jadi gimana menurut kalian? Ini cuma prank dari Pak Saidi, atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih gelap di balik patung itu? Komen di bawah kalau kalian punya teori sendiri. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan cerita horor sekolah lainnya. Sampai jumpa di mimpi kalian, maksudnya, di video berikutnya.